Selamat pagi untuk teman-teman guru semua, anak-anak mahasiswa STIPAS dan mahasiswa BPGSD Selamat Udana. pagi. Sekarang saya sudah menunjukkan 9 di sewatan jam sudah mau kita mulai karena Ibu Bunda ada ke rumah sakit. Ibu Kristi sekarang di rumah sakit. Nah, kita tunggu mereka bergabung. Yang ada sudah ada orang sudah ada, Ibu Cantik sudah, Ibu Dita, Ibu Sesi, Ibu Ohon, Ibu Beta, mahasiswa BPL sudah. Bagaimana mereka ada di sekolah sekarang? Baik, kita segera memulai dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mengawali pertemuan pagi ini, saya mohon kesediaan Nona Maria Weni Alupan untuk menghantar kita dalam doa. Baik, terima kasih. Saya akan memimpin doa ini untuk memulai kegiatan kita. Marilah kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan memulai rapat kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya rapat kami ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Berikanlah kami pemikiran-pemikiran dan petunjuk-petunjuk agar apa yang kami rapatkan dapat mendapatkan hasil yang baik. Berkatilah seluruh karyawan yang bekerja di sekolah, mulai dari bawahan sampai atasan, agar sekolah semakin berkembang. Semua doa dan permohonan ini sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, agenda rapat kita pada pagi hari ini 2. Ya, pertama itu penyampaian hasil rapat dinas dan pas. Yang kedua, penerimaan siswa PPL di STIPAS dan BSD Udana. Yang ketiga, menyampaikan surat penting dari yayasan. Dan yang keempat, lansar. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan Bapak Kebutuhan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PPO Kota Kupang, lalu dilanjutkan dengan hasil rapat bersama pengawas gugus 27 yang berat bersama Bapak Kepala Dinas. Yang pertama, Bapak Kepala Dinas menghimbau supaya semua guru dan tenaga kependidikan wajib vaksin. Saya ulang, Bapak Kepala Dinas menghimbau agar semua guru dan tenaga kependidikan wajib vaksin. Oleh karena itu, teman-teman yang
sebelum mengikuti kegiatan vaksin, baik pertama ataupun kedua, tolong cari informasi supaya bisa vaksin. Yang tidak bisa vaksin itu atas rekomendasi dokter. Saya ulang, yang tidak melaksanakan vaksin itu atas rekomendasi dokter, bukan interpretasi pribadi. Bersyukur ada beberapa teman yang sudah melaksanakan vaksin pertama dan kedua. Kalau yang belum, tolong supaya ke rumah sakit atau puskesmas atau ke dokter untuk meminta surat keterangan dari dokter bahwa kalian tidak bisa divaksin dengan alasan ini. Ini himbauan sudah kesekian kalinya, jadi teman-teman guru maupun tenaga pendidikan supaya menyikapi himbauan ini, tentunya untuk kesehatan kita dan setiap orang yang kita jumpa. Hindari berita-berita hoax yang mengatakan bahwa habis vaksin langsung mati. Mungkin 1-2 kasus itu terjadi, tapi bukan karena vaksinnya, tapi itu karena dia punya kesehatan terdahulu, penyakit-penyakit bawaan yang sudah lama di dalam tubuhnya. Masuklah itu antibodi itu ya bertambah akan sudah, lalu dia mati. Tapi pada intinya bahwa vaksin itu gunanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi saya sekali lagi membuat satu penegasan, teman-teman yang belum divaksin supaya mendatangi puskesmas terdekat atau mencari informasi supaya mendaftarkan diri, mendapatkan nomor antrian untuk divaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Oktober, sekolah-sekolah yang notabene terakreditasi di tahun 2015 ke bawah, sekolah-sekolah itu harus diakreditasi. Sekolah kita itu akreditasi terakhir itu 2014. Maka sekarang sudah saatnya sekolah kita akan melaksanakan akreditasi. Untuk itu semua teman guru dan pegawai supaya menyiapkan materi-materi yang ada hubungan dengan akreditasi. Syarat-syarat sekolah melaksanakan akreditasi nanti saya kirim di grup Donsa. Dari 8 standar itu akan di merger jadi 4. Mergernya apa nanti diberitahu kemudian. Untuk itu saya langsung tunjuk ketua tim akreditasi tingkat sekolah, yaitu Ibu Dora selaku wakil kepala sekolah. Sehingga Ibu Dora selain datang di hari Jumat di hari piketnya, bisa datang ke saya supaya kita mempersiapkan hal-hal perlu untuk nanti diteruskan ke semua teman guru dan pegawai. Apa saja yang harus kita siapkan menyongsong akreditasi sekolah di bulan Oktober nanti. Untuk sekolah yayasan khususnya di Merdeka itu Don Bosco 1, 2, 3, 4,
134 yang akan diakreditasi di bulan Oktober. Nanti kita secepatnya, karena kita disibukkan dengan pembelajaran online, lalu kita menyiapkan semua materi. Dia tidak berubah seperti yang kita siapkan yang 2 tahun lalu. Hari materi bukti fisik yang harus kita siapkan itu sama seperti yang sudah kita siapkan. Jadi menurut saya tidak terlalu susah, karena sebagiannya sudah ada, tinggal kita melihatnya kembali sesuai dengan dia penjelasannya, supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya itu kepada tim asesor. Itu menyangkut akreditasi. Yang berikut dari dinas, masih dari Bapak Kepala Dinas. Di setiap sekolah tidak boleh terjadi kerumunan. Jadi teman-teman, saya selalu dengan teman-teman yang ada beberapa teman yang datang ke sekolah itu tidak hanya di hari piketnya saja, tetapi tetap mempertahankan aturan protokol kesehatan. Wajib pakai masker. Miss Angel yang selalu berhadapan dengan orang tua dalam urusan buku harus diperketat. Pemberlakuan aturan protokol kesehatan. Mati tidak pernah telah siap cairan yang sudah ada, tetapi jangan lupa dengan hand sanitizer seperti yang disiapkan dari tanggal 12 Juli kemarin. Jadi kita lebih perketat aturan protokoler kesehatan. Hal-hal berikut ini sifatnya pribadi, tetapi saya sebagai pimpinan perlu menyampaikan ini. Teman-teman jangan terlena dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, supaya kita tidak terdampak virus corona ini. Jadi intinya bahwa kalau datang di sekolah yang selama ini mungkin merasa terganggu dengan masker di mulut, hidung, sekarang tidak bisa lagi. Wajib. Kali yang orang atau Miss Angel yang hari-harinya di sekolah setiap pagi pasti dengar dari kepolisian, dari Brimob, dari pemerintah kelurahan itu dengan mulai polling keliling untuk setiap warga masyarakat itu meningkatkan kemampuan dirinya untuk menjaga kesehatannya dengan taat aturan protokol kesehatan, sehingga kita jangan terkena itu virus gitu. Jadi teman-teman jangan anggap, jangan bilang saya sudah vaksin 2 kali jadi virus, tidak. Ini fakta yang dimengkakan kepala itu banyak lagi, dan ada yang bisa mati. Tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Jadi, jangan sekali-kali menganggap dengan masker. Yang Om Martin untuk kebiasaan ini, ayo dan sabun cuci tangan, lalu jangan lupa dengan hand sanitizer dan tisu. Teman-teman, tisu ini hal kecil, tetapi gunakan seperlunya. Tisu itu gunakan seperlunya. Jangan ambil tisu bungkus kue untuk bawa makan di jalan. Jadi, kita memanfaatkan sumber daya yang ada ini tentunya untuk kebaikan bersama. Jadi,
nanti tapi kadang itu tempat kondisi dinas turun itu mereka turun dadakan sekolah itu ada pergian itu ada di lemari itu semua peralatan COVID itu ada. Tolong digunakan perluasan untuk digunakan itu supaya tadi punya bahan digunakan lemari kunci lemari selalu tidak dikunci, selalu buka. Kalau yang terlihat di depan dan kita isuti asa yang tidak masih pas terus ya semua terbebas dari virus. Itu penyampaian dari dinas. Sekarang saya sampaikan beberapa hal dari pengawas. Salah satu yang tadi sudah menyangkut akreditasi. Dari pengawas itu juga mendapat himbauan dari Bapak Kapolri. Sekolah yang 5 tahun atau 4 tahun terakhir itu belum berakreditasi, termasuk sekolah kita lagi di 2014 maka sudah tinggi dan masih untuk mengakreditasi sekolah kita. Jadi itu ya teman-teman, informasi di grup kita. Kalau teman-teman tidak saya kebingungan ini, maka informasi sekecil apapun kalau dapat sekolah itu penting, karena yang sama-sama itu atau tidak pasti sehingga sebabnya tidak yang dua dan teman-teman melaporkan jika bahas tentang pembelajaran online teman sebenarnya peduli. Kalau saya begini, teman-teman kadang tahun ajaran kemarin sudah teman-teman sudah menggunakan Google Meet dan area kreativitas baru yang bisa ditingkatkan. Dan sudah tahu Google Meet itu lagi saja. Bagaimana dalam pembelajaran selama pandemi ini sehingga katakan menonton ada guru yang dia ajarnya dari kelas saya contohkan Miss Angel barangkali hal-hal positif yang dimiliki belajar dari anak-anak muda ini. Buatkan inovasi-inovasi supaya pembelajaran itu benar. Berkaitan dengan pembelajaran online, teman-teman hindari ini. Kekerasan pasti tidak, tetapi hindari kekerasan. Saya kasih contoh, jangan kata tidak tahu, kita bilang lu bodoh ke lu punya, jangan. Selain karena itu tidak dididik, tetapi dengan menggunakan sini akan bagi rumah mereka belajar selama kembali itu kalau mahasiswa lanjut dan menggunakan kata kita hindari kata tetapi kata anti memang saya belum mewaspadai, hindari sejauh mungkin menggunakan bodoh lagi, hindari
tengah pagi, karena itu tidak mendidik gitu. Dan menjalankan peran tidak hanya sebagai guru mengajar transfer pengetahuan, tetapi peran kita juga sebagai pendidik. Bagaimana kita membawa anak-anak kita ini untuk menjadi anak-anak yang baik. Jadi saya bilang, kekerasan fisik pasti tidak karena anak-anak di rumah, tapi kekerasan mental bisa saja terjadi karena mungkin dalam Google Meet itu ada yang mungkin dengar yang tidak betul atau lain sebagainya, lalu emosi sesaat, lalu mulai sudah kandang binatang keluar sudah itu. Jadi tolong dihindari sejauh mungkin supaya yang itu tidak terjadi. Saya garis bawah ini karena saya sudah menyampaikan ini ke ibu pengawas bahwa dari pantauan dan analisa saya di 1 tahun pelajaran kemarin itu masih ada yang TKE, tapi itu dimaklumi. Sekarang ini sudah masukkan kedua pembelajaran online. Jadi lucu kalau misalnya belum tahu menggunakan Google Meet. Kalau belum tahu itu lucu, karena kita di tanggal 13, 14 sampai dengan 17 kemarin itu kita ada workshop. Rugi kalau teman-teman tidak tanya pada saat itu, kan ada parolan, ada message, ada sesi yang paham soal itu. Sekarang kalau mau lagi masih ada kesempatan, jadi jangan merasa bahwa saya sudah tahu, saya sudah bisa. Nanti setelah kembali dari sekolah baru mulai kasak khusus sana sini sudah. Ini bukannya bagaimana, maksudnya bagaimana? Jangan jadi teman-teman, saya tetap saya sudah menyampaikan ini, melaporkan tidak hanya lisan ke pengawas, tetapi ini adalah laporan tertulis ke pengawas bahwa Don Bosco 1 sudah lebih baik, dalam melaksanakan kegiatan. Salah satu indikator, teman-teman dengar, salah indikator mengapa bilang sudah lebih baik, itu salah satu indikator yaitu komen orang tua. Banyak orang tua sudah memberikan kesan positif kepada saya bahwa guru satu mulai berbenah. Mudah-mudahan ini tanda bahwa betul kita mau berubah ini. Jangan sampai kita didikte terus bahwa kenapa begini, kenapa begitu. Itu salah satu indikatornya bahwa teman-teman guru sudah melakukan pembelajaran secara online itu dengan baik. Salah satunya, bukan satu-satunya. Jadi saya setiap informasinya masuk itu tidak mentah-mentah saya langsung muntah keluar, tidak. Tentunya saya analisa baik-baik, baru saya menyampaikan di grup. Jadi teman-teman, saya ulangi, lebih kreatif lagi. Yang sudah baik ini ditingkatkan lagi dan melaksanakan pembelajaran online itu. Ingat, saran ini menyangkut kasih jeda, kasih waktu untuk di jeda. Ada anak yang notabene habis Google habis pertemuan itu berarti mereka kan tidak bisa kerja tugas. Jadi teman minta pengertian supaya tentunya tidak sebetulnya tidak tugas, tapi kasih mereka waktu untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga mereka memiliki bukti fisik dalam bentuk nilai. Gitu. Jadi itu menyangkut pembelajaran online. Masih menyangkut pembelajaran yang hanya menggunakan atau mengirim video pembelajaran.
Video itu baik, saya sudah ini dari kita pertemuan di tanggal 13 Juli harus bervariasi melakukan sekali ada kelas kan kita langsung tidak rasa bahwa jauh ditanya tempat lain, pandangan tempat lainnya, satu bagi kita tahu kita bilang sama itu tidak kenal. Minimal teman-teman guru yang melaksanakan pembelajaran online itu tidak hanya membuat video pembelajaran ini saja tidak, tetapi sewaktu-waktu dikolaborasikan, dikombinasikan dengan pertemuan-pertemuan. Itu menyangkut pembelajaran online. Yang berikut ini menyangkut perlengkapan misalnya seperti silabus, program tahunan, ya silakan saja siapkan silabus, program tahunan, program semester, ada yang belum ambil, lalu daftar nilai juga ada yang belum ambil, tolong datang ke tugas itu diambil, diambilkan sebuah habis itu lalu sampai ke rumah ambil ada nilai KI-nya, KI-nya nanti ada KI 4-nya. Bagi guru-guru yang daftar nilainya itu tidak dibuat nanti saya nanti mau setelah simpan buat ulang mau kan begitu. Jadi selalu laksanakan itu ambil nilai KI 3-nya dengan KI 4-nya. Yang berikut saya kembali ke akreditasi itu, bukti fisik yang disiapkan itu 3 tahun terakhir itu mundur. Jadi RPP itu kan 3 tahun itu mundur. Tapi di bawah itu dalam RPP itu ditulis yang tanggal bulannya, teman-teman. Tanggal bulannya itu ditulis dengan pensil saja dulu, supaya tidak ada dibuat ulang lagi kan. Ini dulu, ini penyampaian rapat dari dinas dengan pengawas. Saya beri kesempatan supaya kita langsung save memang penyampaian hasil rapat. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Setelah itu baru kita masuk ke agenda yang kedua. Teman-teman silahkan, ini ada yang saya lupa, ada mau dipertanyakan menyangkut ini tadi, himbauan dari kepala dinas dengan persiapan akreditasi dari dinas dan dari pengawas. Ada yang mau bertanya? Oh sabar, saya lupa satu. Teman-teman, saya semua guru yang punya video pembelajaran saya ikuti. Semua guru yang kirim video pembelajaran saya ikuti. Atau ada yang biar tatap muka dengan lewat Google Meet. Setelah bla 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 awalnya itu, jangan lupa teman-teman harus sampaikan tujuan pembelajaran saat itu. Itu menjadi panduan patokan supaya anak-anak tahu, oh hari ini saya belajar ini supaya saya tahu ini, artinya supaya dia punya kompetensi dasarnya tercapai. Kalau langsung aja kelas ini ya kamu dia mau apa itu. Ya, jadi tolong disampaikan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar yang diajarkan.
tidak hanya bilang oh saya menggunakan Google Meet sudah bagus-bagus, ada yang sudah ahli sekali, jamnya sudah kirim absen, lalu mulai ini bla 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 bla, masuk lalu langsung tembak di mengajar materi. Jangan, ada pengantarnya. Tujuan pembelajaran itu harus disampaikan supaya anak-anak tahu, oh setelah pembelajaran itu selesai saya bisa sebaliknya jawab. Jadi tolong di respon dengan baik hal penting ini ya, tentunya peningkatan mutu sekolah kita ini juga semakin baik. Baik teman-teman, saya kasih kesempatan 1-2 menit lagi untuk ada yang mungkin mau bertanya, silahkan. Pas. Sekarang masuk bagian kedua yaitu penerimaan mahasiswa PPL dari PGSD Undana. Dari dua institusi sudah melaporkan diri di tanggal 1 Agustus kemarin. 2 dari STIPAS, 6 dari PGSD Undana. Kalau yang STIPAS itu setiap tahun kampusnya mengirim para mahasiswanya untuk melaksanakan praktek lapangan di sekolah kita. Untuk itu kedua anak kita itu supaya tolong koordinasi dengan Ibu Sinti sebagai guru pembimbingnya, bagaimana melaksanakan pekerjaan kalian setiap hari. Ibu Sinti sudah dibantu 2 orang memang, jadi tolong Ibu Sinti pasti sudah mendahului itu, atur mereka jadwal mengajar dengan catatan ini sebentar saya gabung dengan yang dari Undana. Lalu yang kedua itu ke-6 anak saudara kita dari PGSD Undana. Nah sebentar Bapak minta masing-masing anak itu perkenalkan dirinya masing-masing. Setelah saya omong ini baru kalian memperkenalkan diri, nama, asal dan semester berapa sekarang. Yang dari Undana ini agak unik. Mengapa unik? Karena ini langsung dari Kementerian Dikti. Sekolah kita ini bukan dari Undana sini yang dia taruh-taruh, tidak. Nama sekolah kita ini dari 151 SD di Kota Kupang ini, Don Bosco, tidak semua sekolah mendapat percayaan untuk mahasiswa PGSD Undana melaksanakan BL. Don Bosco 1 salah satunya. Di area Merdeka ini sekolah yayasan itu hanya Don Bosco 1 dengan Don Bosco 4. Sekolah itu langsung dari kementerian yang tunjuk, kamu harus pergi praktek di sekolah ini. Jadi ini kepercayaan dari pemerintah. Oleh karena itu semua guru wajib memberikan yang terbaik bagi ke-8 mahasiswa praktek ini. Untuk mahasiswa Undana, kalau yang STIPAS hanya khusus mata pelajaran agama Katolik. Kalau yang dari PGSD Undana ini semua mereka mengkabar semua. PJOK sudah masuk, SBDP masuk, Mulok PL SBD juga masuk kecuali bahasa Inggris. Tetapi karena di sekolah kita ada gurunya masing-masing, ada guru PJOK, ada guru bahasa Inggris, ada guru SBDP, maka 3 mata pelajaran itu langsung diambil alih oleh guru saya. Nah, jadi mereka tidak perlu berpraktek mengajar musiknya, tidak usah, atau mengajar PJOK-nya. Kalau mungkin administrasinya boleh, tetapi itu tidak usah. 6 orang anak itu akan melaksanakan di minggu pertama ini observasi, lalu minggu berikutnya itu jadwal saya buat.
jadwal akan saya buat untuk kalian melaksanakan KBM online per kelas. Tadi karena ada kondisi yang kurang menguntungkan dua guru kelas saya, istri yang sedang mengalami kedukaan dan Ibu Yani yang lagi sakit, maka 6 orang anak ini tadi saya sudah tugaskan sambil observasi tetapi langsung ngajar di kelas 1 dan 2 harinya tadi saya sudah bagi mereka masing-masing ya. Ke-6 orang anak mahasiswa PGSD Undana ini hari ini kembali dan persiapkan diri baik-baik untuk besok mulai ngajar kelas 1 dan kelas 2. Muatannya tadi sudah disampaikan, tinggal yang kelas 1 itu sebentar baru saya sampaikan di grup. Kami Ibu Esi masih melihat kembali dia punya terakhirnya itu pembelajarannya apa. Kalau kelas 2 mantap, itu tadi sudah disampaikan tema 1 pembelajaran sekian sudah disampaikan tadi. Jadi besok mulai besok itu ke-6 mahasiswa PGSD Undana sambil observasi tetapi langsung praktek. Nah, ingat 8 mahasiswa praktek ini saya sudah sampaikan di pendamping kalian masing-masing. Kalian datang yang utamanya bukan ngajar, tapi datang belajar ngajar. Sehingga teman-teman guru kelas jangan karena ada masa praktek ini lalu setiap harinya kasih anak-anak yang ngajar lalu saya pergi siram sayur. Tidak semuanya. Pada hari-hari tertentu mereka mengajar karena mereka juga ada hari-hari tertentunya harus ikut kegiatan perkuliahan di kampus. Jadi tinggal dikoordinasi. Nanti roster jadwal nanti saya kasih sehingga ke-6 anak ini yang notabene guru kelas akan mengalami kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kelas 6 tidak. Kelas 6 itu sedang diasuh sendiri oleh guru kelasnya. Nah, sedangkan kelas 1, 2, 3, 4, 5 nanti kalian dibantu anak-anak melakukan pembelajaran online dengan anak-anak kita. Yang 8 orang anak ini paham soal IT. Saya sudah bertanya ke pendampingnya baik Stipas maupun dari Undana dan mereka sendiri kemarin dan tadi Ibu Ona sudah mengalami, mereka sudah bisa membantu Ibu Ona untuk itu. Jadi mereka paham soal IT. Jadi teman-teman yang mungkin belum terlalu tahu bisa datang di sekolah atau pada saat piketnya itu, makanya saya bilang pada saat piket itu datang di sekolah online dari sekolah supaya ada teman-teman lain anak-anak kita ini yang paham soal IT mereka bisa bantu. Rata-rata mereka 8 ini tahu, mereka paham soal IT itu. Jadi kalau kemarin yang tadi Pak Roland agak enak sedikit karena Ibu Ona tidak ganggu dia lagi karena sudah ada di 6 anak mahasiswa PGSD Undana sudah bantu Ibu Ona tadi. Terima kasih. Harapannya dibuat lagi pada hari-hari akan sampai dengan dari 2 institusi ini sampai dengan Desember. Dengan bulan Desember tanggal 19 Desember malah ini kembali ke kampusnya masing-masing. Ada beberapa catatan penting buat anak mahasiswa lain. Terapkan PPL, tetapi kegiatan kuliahan harus tetap dijalankan. Tentunya harus ada konfirmasi nanti dengan guru kelasnya atau dengan guru pikirnya atau dengan saya sebagai pimpinan. Dan dalam
jika sudah masuk di sini berarti tanggung jawab penuh setelah kalian berada di sini. Kalau sudah keluar dari kompres ini itu lain hal, tetapi selama berada di sekolah itu tanggung jawab datang melaksanakan dengan baik supaya pulang itu mendapat. Jadi teman-teman guru kelas, beri mereka waktu untuk mereka mengalami banyak hal. Cara ngajar dia yang dapat bagus. Tadi sudah dibilang, jangan belajar hanya dari guru-guru kelas, tetapi belajar di pelajaran. Karena memang yang guru mata pelajaran juga tidak kalah juga cara ngajar. Bagus. Jadi kalian bisa menimba bagaimana melakukan proses KBM secara online, tidak hanya di guru kelasnya, tetapi juga di guru-guru mata pelajaran sebagai bekal kalian untuk nanti dibawa kembali ke kampus. Jadi ke-8 mahasiswa PPL ini selamat datang di Don Bosco 1. Kalian akan dilepas kembali di tanggal 19 Desember. Selama kalian berada di sekolah di Don Bosco 1, tetap diikuti beberapa aturan, melaksanakan piket, dan mereka juga tidak hanya mengajar, tetapi mereka bisa membantu melaksanakan aktivitas yang perlu dari dosen pendampingnya, supaya mereka bisa mengalami kira-kira bagaimana mencatat nama-nama siswa di buku besar, kira-kira bagaimana, seperti apa dan bagaimana mereka akan mengalami. Jadi Pak Saka dan Ibu Christine sekarang masih sakit. Nanti pada hari-hari piketnya atau selain hari piket itu, ketika datang di sekolah, kalau ditanya soal data-data bisa dilayani buat ke-8 mahasiswa praktek ini supaya mereka bisa membuatkan laporan. Untuk mahasiswa Undana, PGS Undana, laporannya setiap akhir pekan. Jadi mereka tidak nanti di Desember baru melapornya satu kali, tidak. Kegiatan mereka selama seminggu di akhir pekan langsung lapor masuk, sehingga mereka kan pasti tidak datang dan duduk cerita saja, tidak. Mereka pasti melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, karena nanti setiap akhir pekan mereka akan melaporkannya ini ke kampus mereka. Ke agenda yang berikut, khusus guru-guru yayasan. Tadi saya dapat satu surat dari Romo selaku kepalanya di atas. Nanti saya copy, saya buat dalam PDF dan saya kirim ke grup Donsa untuk segera dilengkapi paling lambat tanggal 10 September. Lebih cepat lebih baik. Saya ulang, untuk semua guru dan tenaga kependidikan yayasan, mau yang sudah guru atau pegawai tetap, mau yang kontrak, mau yang mau kontrak, nanti sebentar saya copy surat dari yayasan ini. Paling lambat kalian lengkapi berkas itu, paling lambat masuk itu tanggal 10 September. Lebih cepat lebih baik. Apa-apa saja yang mau dilengkapi, saya tidak perlu baca. Nanti teman-teman baca di grup Donsa. Saya akan kirim di grup Donsa. Secepatnya melengkapi itu. Jangan karena batasnya tanggal 10 September lu bilang saya pengen tunggu tanggal 10 September baru masuk. Jangan, lebih cepat lebih baik. Jadi ada banyak dia punya persyaratan. Ingat, bukan hanya guru-guru kontrak, tetapi juga untuk semua guru dan tenaga kependidikan tetap, guru tetap atau pegawai tetap yayasan juga harus melengkapi beberapa syarat ini yang diminta oleh yayasan. Kalau yang mau perpanjang kontrak atau dan lain sebagainya itu segera diatur
di apa? Ada dia punya untuk melengkapi berkas ini. Butuh saya tanda tangan, tidak usah cari saya karena saya setiap hari di sekolah. Itu supaya secepatnya masuk ke yayasan. Sebelum ke Warnasari, saya minta kesediaan dari ke-8 mahasiswa PPL ini untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Pertama dari mahasiswa Stipas dulu, silahkan. Oh, dia punya mereka punya apa, mic semua. Mereka tidak nyala mikrofon. Tolong nyalakan mikrofon dulu. Bisa mendengar saya kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kasih nyala mikrofon dulu. Anak mahasiswa Stipas, tolong memperkenalkan diri, nama, asal, semester berapa sekarang, bisa. Silakan. Baik, terima kasih. Nama lengkap sahabat, ini gambarnya, mukanya mesti dinampak nih. Kalau tidak nggak lihat apa di sini. Pokoknya mesti dinampak supaya saya dan teman-teman guru pegawai tahu, oh ini mahasiswanya. Tidak hanya tahu nama, tapi mukanya kami tahu juga ya. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Maria Weni Alupan, nama panggilan Weni, asal dari Keva, semester 7. Terima kasih. Lanjut. Yang kedua. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Regina Erokoban, biasa disapain, asal Lembata, semester 7. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Itu dari Stipas dulu, Kang. Sekarang yang berikut dari PGSD Undana, orang pertama. Ada yang bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Herlinda Sonya Muruk, biasa dipanggil Sonya, asal Malaka, semester 5. Orang kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Uti Ega Tae, biasa dipanggil Ega, asal Soe, semester 5. Lanjut yang ketiga. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marconi Lulu, asal Habu, biasa disapa Foni, semester 5, Universitas Nusa Cendana. Oke, lanjut keempat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari, biasa dipanggil Nawang, asal dari Kota Kupang, sekarang semester 5 di PGSD Undana. Terima kasih. Terima kasih, lanjut. Orang kelima. Oke, saya. Baik, selamat pagi untuk Bapak dan Ibu guru serta teman-teman mahasiswa sekalian. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Marcelino Somtuwimano, asal saya dari Ampoang, Kabupaten Kupang. Saya sekarang semester 5 di kampus Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Keti Haryana, asal Surabaya, sekarang semester 5 dari Universitas Nusa Cendana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, dari ke-6 mahasiswa PGSD Undana ini, 2 diantaranya Muslim.
sudah sampaikan ke anak ini 173 orang ini dalam kesehatan 173 ini tidak semuanya Katolik. Kalau Katolik dengan Kristen Protestan itu 50-50. Ada di kelas-kelas tertentu yang Kristen Protestannya lebih banyak dari Katolik. Dan juga ada beberapa anak kita yang beragama Muslim. Jadi kalau yang online itu jadi setiap hari misalnya saja pasar yang seandainya orang tua mereka minta untuk sholat jam 12 siang, dua anak itu harus memberi kesempatan kepada anak-anak untuk keluar dari Zoom untuk melaksanakan sholat. Kita sudah sampaikan kembali berkata lalu yang delapan maklum itu sehingga nanti dalam intinya diput itu tentunya KBM-nya saya hanya mengantisipasi saja siapa tentu tinggi akhirnya molor sampai dengan jam 2 siang di hari Jumat, sehingga kalau ada orang yang minta sholat maka mereka harus diberi kesempatan untuk mengikuti sholat di hari Jumat ya. Baik teman-teman, anak-anak sekalian, ini punya hal-hal penting yang perlu kita ketahui di hari ini. Mungkin ada catatan lain dari teman-teman guru atau sesuai yang mau disampaikan. Pertama untuk teman-teman guru dulu, kita ke Warnasari dulu. Teman-teman ada yang mau disampaikan kah atau apa? Oh sahabat, saya sudah pesan. Tolong supaya wajib melaksanakan piket harian. Ini garis bawah yang sangat tebal. Kalau sampai sudah tebal, itu artinya bahwa peringatannya sudah berulang-ulang. Jadi, tolong supaya melaksanakan piket secara bertanggung jawab. Jangan bilang piket saja kok. Nah, tidak, piket memang ini kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan itu secara bertanggung jawab. Datang isi buku piket, lalu sekalian isi daftar hadir. Tolong, daftar hadir itu selalu ada di atas meja. Tetapi ada yang ingat, atau ada yang sudah datang berjam-jam di sekolah tetapi pulang dan dia lupa untuk tanda tangan isi absen itu. Nah, itu. Yang mahasiswanya absennya sudah dibuat sehingga kalau datang ikut piketnya mahasiswa Stipas itu sudah diatur oleh Ibu Sinsi. Sekalian isi memang juga dengan daftar hadir. Daftar hadir di bulan Juli itu sudah saya buat. Agustusnya sekarang. Agustus saya sudah buat. Tinggal datang dan isi daftar hadirnya. Baik teman-teman, saya informasi tambahan. Anaknya Mama Matilis Bimolo, Doni Un, jenazahnya tiba tadi malam di Jalan Nangka. Rencana pemakamannya jam 11 siang sebentar. Jadi teman-teman yang punya waktu diberi kesempatan untuk pergi secara pribadi untuk ikut acara penguburan almarhum Doni Un. Pemakamannya di rumah. Itu saja dari saya. Ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, ditambah waktunya 5 menit saja supaya saya tutup pertemuan kita pada pagi hari. Silahkan teman-teman guru, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Baik. Ya, Ibu Berta, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak. Selamat pagi semua. Selamat.
Perkenalan, kebetulan ini adik-adik mahasiswa yang dari Stipas dan Undana ya. Ada 8 orang. Nama saya Bernadetta Kari, biasa dipanggil Ibu Berta. Saya dipercayakan dari pimpinan untuk membimbing, mengasuh anak-anak siswa kelas 4. Baik, yang pertama tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita sudah sama-sama mendengarkan tadi. Saya hanya mau usulkan, mungkin tadi sudah disampaikan, tapi karena tadi suaranya juga putus-putus, kurang jelas. Untuk piket, kalau boleh mahasiswa ke-8 orang bergabung untuk dibagi ke dalam piket yang seminggu. Misalnya Pak Marcel bergabung di hari Senin, ini contohnya saja, untuk supaya menggenapi selama 1 minggu piket, dia bergabung bersama guru piket yang sudah kami jalankan sekarang. Ini usulan dari saya. Baik, yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa adik-adik ini datang ke sekolah untuk belajar ya. Jadi adik-adik ini kan calon guru ke depannya, pasti banyak hal yang perlu adik-adik pelajari. Usul saya, kita diberi kesempatan kepada adik-adik mahasiswa, kalau untuk Stipas itu berhubungan langsung dengan guru agama, itu Ibu Sensi ya. Sedangkan yang dari Undana, kalau boleh dipercayakan atau dibagi masing-masing mahasiswa itu bergabung bersama guru kelas. Maksud saya, ada banyak hal yang perlu adik-adik mungkin belum mengetahui, atau ya semacam di administrasi atau di eksen mengajar, untuk bisa konsultasi bersama guru kelas, sehingga adik-adik ini tidak mau, oh saya mau konsultasi dengan siapa, dengan ibu siapa, oh saya agak pesimis dengan guru ini, atau saya kaku dengan guru ini. Jadi kalau diberi kesempatan, diberi kepercayaan kepada mereka langsung, misalnya ya Ibu Feti bergabung bersama guru kelas 1, sehingga ada hal-hal yang perlu dia konsultasi langsung dengan guru kelas 1, walaupun nanti untuk actionnya itu rolling untuk setiap kelas, supaya kita pelan-pelan dari guru kelas ya. Kita semua ini pasti punya kekurangan ya, kita punya kekurangan, walaupun kami guru-guru senior, tetapi kan juga banyak belajar dari adik mereka, jadi kita saling melengkapi. Maksud saya supaya adik-adik ini terarah. Jadi ada hal-hal yang mau ditanya, oh langsung dengan Ibu Dora misalnya, atau langsung dengan Ibu Ona misalnya. Ini usulan saya rasa ini baik untuk kita bisa membantu adik-adik kita, karena mereka datang untuk belajar. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Selamat pagi. Baik, saya langsung jawab. Pertama menyangkut piket. Menyangkut piket itu, kalau yang mahasiswa Undana itu tadi mereka sudah tahu mereka piket di hari apa. Jadi saya kembali saya baca tugas piket untuk masuk Undana nanti sebentar. Yang mahasiswa Stipas Undana hari Senin itu Herlinda Sonya Moruk, Selasanya Marfoni Lulu, Rabunya Marcelinus Somtobi Mano, Kamisnya Nawang Sari, Jumatnya Evide Egataek, dan Sabtunya Feti Haryana. Tadi mereka sudah tahu, yang dari Undana mereka sudah tahu mereka piket di hari apa. Itu ini, sedangkan nanti sebentar baru disampaikan dua mahasiswa Stipas mereka nanti piketnya di hari apa. Lalu yang kedua tadi Ibu Berta, ini betul, bagus sekali. Jadi mereka yang keenam mahasiswa PGSD Undana ini, mereka pastinya mengalami mengajar di semua kelas, itu yang pertama. Lalu ada saran untuk katakanlah bahwa untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin lebih terfokus, mereka dibimbing oleh masing-masing guru kelas. Siap, sebentar saya akan sampaikan apa namanya,
keenam mahasiswa PGSD ini untuk setiap hari dia bisa berkonsultasi dengan guru kelas. Ini Ibu Dora, selamat pagi, baru masuk karena tadi ada ke rumah sakit tadi. Jadi keenam mahasiswa PGSD Undana ini lebih terfokus lagi, nanti satu kelas nanti link. Ibu Beta yang dimaksud Ibu Beta? Ya, Ibu Beta sudah masih ada kan? Ibu Dora ini, ya. Ya, Ibu Hamid bisa. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miss Angel. Saya berbahasa Inggris di sekolah. Mungkin Bapak bisa jelaskan, ini pertanyaan, Bapak bisa jelaskan kira-kira program dari teman-teman dari Undana ini turun ke sekolah itu seperti apa, sehingga bisa jadi jelas bagi teman-teman guru kelas. Karena kalau dari teman-teman dari SIPAS itu sudah sangat jelas, bisa datang untuk praktek. Sedangkan kalau teman-teman dari Undana, Karate itu mereka punya program tersendiri. Mungkin digambarkan secara singkat seperti apa program, kalau tidak salah kampus mengajar ya, kalau kita tidak salah. Nah, itu seperti apa sehingga jadi jelas tujuan teman-teman datang ini untuk apa dan bagaimana gitu. Karena mungkin tujuan mereka sekolah itu berbeda dengan teman-teman dari SIPAS. Teman-teman dari SIPAS datang untuk praktek, sedangkan teman-teman dari kampus Undana itu mereka bukan praktek, kita punya film sendiri. Mungkin digambarkan seperti apa sehingga mungkin teman-teman guru itu tahu mereka tuh mau mengarahkan teman-teman dari Undana itu seperti apa. Jangan sampai ada keturunan di sini. Kayak jadi jelas karena kegiatan ini program kampus mengajar itu sepertinya itu dari kementerian. Itu pasti sudah punya aturan sendiri. Seperti itu. Sudah kami. Iya. Saya bisa. Baik, saya di hari Senin itu mendapat tugas dari kampus mereka. Betul. Saya saja karena ini singkat dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar kampus Merdeka Kemendidikan dan bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan program kampus mengajar dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menjembatani kesulitan belajar dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah dasar. Yang mengalami kesulitan, misalnya selama ini saya sudah kuat itu bagaimana mendampingan teman-teman dengan kesulitan menggunakan aplikasi itu, mereka bisa memfasilitasi itu. Yang pertama, dan yang kedua itu mereka mau praktek mengajar di sekolah dasar sesuai dengan peraturan mereka itu kan nanti menjadi guru sekolah dasar. Jadi mereka mau mengalami kira-kira bagaimana dari sekolah dasar apa. Nah, lalu tidak hanya mengajar tapi perlu persiapan berarti kan seperti tadi kita perangkat pembelajaran itu apa saja yang harus disiapkan. Kita mau bukan tapi mereka secara teori di kampus. Nah, sekarang mereka mengalaminya di lapangan gitu. Kira-kira seperti itu tulis nih. Halo.
ini Bapak suaranya putus-putus, jadi saya kurang menangkap apa yang Bapak maksud. Oh, maksudnya begini sini kayak mahasiswa di masa apa namanya aktif itu. Jadi sebelum mereka jadi guru benaran, mereka jadi guru PKL. Oh iya. Seperti itu. Oh, jadi berarti ini kegiatan kampus mengajar ini kayak pergantian dari program PKL gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Di samping itu mereka maksudnya mereka kira kerjanya misalnya seorang tata usaha apa saja, itu yang mereka mau belajar atau mereka mau membantu apa yang mereka sudah punya, mereka juga belajar bersama lagi, kira seperti itu. Intinya bahwa mereka mau PKL, praktek kerja lapangan. Halo Miss. Iya. Ah. Oh ya, itu kalau sudah seperti itu ya, saya maksudnya jadi jelas kok semua. Ini komis atau bagaimana Miss ini? Tidak, maksudnya saya tuh mungkin saya ini tidak dapat informasi, kebetulan saya tidak paham juga itu program kampus mengajar. Kebetulan saya ada lihat-lihat kemarin itu semacam dari kementerian itu semacam buat penyampaian begitu bahwa ada kegiatan kampus mengajar ini. Nah, dan kegiatan kampus mengajar ini dalam pemahaman saya itu tuh kayak program pemerintah begitu, program pemerintah untuk mungkin untuk mengembangkan ini maksudnya menjadi zaman pandemi di saat pandemi seperti ini, mungkin mereka menurunkan teman-teman ini mungkin untuk membantu bagaimana gitu mengatasi bagaimana. Salah satunya itu Miss. Jadi mereka menjembatani kesulitan pembelajaran selama masa pandemi ini. Gitu. Ada yang lain lagi kah? Mohon izin Pak, saya ingin menambahkan sedikit. Oh, silakan. Ya, pertama mungkin masih banyak guru-guru yang belum tahu apa kedatangan kami ke sini. Kami ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi yang ikut salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kampus Mengajar. Nah, dari Kampus Mengajar itu kami diseleksi terlebih dahulu. Ada seleksi administrasi dan juga tes secara online. Kemudian setelah dinyatakan lulus, kami langsung dibagi ini sekolah untuk penempatan langsung dari dinas tanpa dipilih. Kemudian tugas kami yang paling utama yaitu membantu administrasi di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kegiatan belajar yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Yang ketiga, menjembatani proses mengajar antara guru dan siswa yang mungkin saat ini masih banyak guru yang sedikit gaptek, jadi kita akan membantu itu. Dan kami ini bukan PPL ya, kami bukan utusan dari universitas, tapi kami dari Dikti. Seperti itu Ibu. Teman-teman bisa paham kan? Iya, berarti jadi semakin jelas ya. Maksudnya tadi telah sampaikan oleh teman-teman dari Undana tadi, berarti jadi jelas. Berarti mereka turun ke sekolah kita bukan untuk PPL. Mereka tidak sama fungsinya seperti yang teman-teman dari SIPAS. Mereka itu hanya membantu. Berarti tugas mereka tidak datang mengajar di kita. Iya, mereka tidak mengajar, membantu memperlancar. Iya. Berarti jadi ini usul Bapak. Berarti teman-teman dari Undana, mereka tidak bisa diberikan tugas untuk mengajar. Mereka membantu memperlancar kegiatan belajar mengajar. Kalau dari penyampaian teman dari Undana tadi, saya menangkapnya seperti itu. Karena mereka membantu kita dalam
hal administrasi mungkin di zaman pandemi ini karena ada kayak tiba-tiba tuh kita semua tidak siap seperti itu. Terus dengan ini masalah teknologi juga seperti itu. Jadi mereka bukan datang untuk praktek mengajar, tapi mereka membantu kita dari itu perpanjangan tangan dari pemerintah. Mereka membantu kita untuk memperlancar proses pembelajaran di masa pandemi sekarang. Baik, itu penjelasan tambahan dari Miss. Kira-kira seperti itu ini. Jadi tadi saya sudah bilang tidak mengalihkan kegiatan mengajar itu ke mahasiswanya. Ini mereka membantu misalnya ada kesulitan melakukan pembelajaran online, itu mereka membantu, atau misalnya di administrasinya ya mereka harus bantu, itu tidak mereka tugas mereka ini untuk membantu. Jadi tidak untuk teman-teman guru kelas mungkin penjelasan saya tadi salah, tetapi tidak berarti bahwa mengalih tugaskan ke mereka untuk mengajar full, tidak, itu mereka tidak mengajar full dari Senin sampai Sabtu, tidak. Mungkin mereka hanya mengalami 1 atau 2 kali dalam seminggu, itu saja ini. Kalau teman-teman ada kesulitan di administrasinya atau mungkin kurang paham soal IT, ya di situ mereka bisa mendampingi. Iya. Gitu. Iya. Benar Bapak, maksudnya seperti itu. Karena teman-teman ini tidak di training untuk micro teaching, untuk mengajarnya. Mereka mungkin belum saat betul Miss, betul. Tapi mereka di training dari pemerintah, dari dinas, untuk membantu mempersiapkan pengajaran di masa pandemi ini. Iya, betul. Jadi mungkin tugas teman-teman itu tidak bisa dialihkan. Iya, betul. Teman-teman dari teman-teman dari Undana. Betul Miss, terima kasih ini. Masih ada lain kah? Jadi saya ulang ini. Jadi teman-teman guru kelas tidak boleh mengambil tidak mengoffer peran ini ke mahasiswa ini PGSD. Mereka juga bisa belajar, tapi bila perlu saja. Selebihnya mereka mendampingi, misalnya kesulitan memfasilitasi menggunakan aplikasi, administrasinya, literasi dan numerasi itu mereka bisa memfasilitasi kita, tapi tidak mengambil offer kegiatan mengajar full. Mengajarnya tetap di guru kelasnya masing-masing. Mereka hanya membantu memfasilitasi kita kesulitan itu. Gitu. Terima kasih Miss, terima kasih atas penjelasannya. Masih ada hal lain lagi kah? Tidak ada lagi. Baik, Miss, hari ini kemarin juga saya tidak lihat datang di sekolah. Ini apa? Ada. Saya online dari rumah Bapak. Online dari rumah, baik. Baik, teman-teman, ini apa? Kalau tidak ada lagi hal yang dipertanyakan, mari kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Saya menggarisbawahi satu hal ini, teman-teman, yang sudah baik itu ditingkatkan, tetapi perlu ada kreativitas, ada inovasi baru dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran online. Jangan yang sama-sama saja. Ini saja dari saya, dan terakhir terima kasih dan selamat melaksanakan kegiatan kalau yang mesti pastinya PPL, kalau yang mahasiswa PGSD Undana itu melaksanakan kegiatan kampus mengajar Merdeka Belajar. Selamat bergabung di Don Bosco 1. Silahkan melaksanakan menimba, memberi, tidak hanya menimba tapi memberi juga sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada kalian semua.
karena betul keenam orang ini lolos seleksi dari ribuan mahasiswa. Keenam orang ini termasuk sekian banyak orang yang lolos seleksi dari ribuan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar. Jadi selamat bertugas sampai dengan akhirnya kalian terus ditarik kembali ke kampus tanggal 19 Desember. Begitu juga dengan kedua anak mahasiswa SIPAS itu, lakukan yang terbaik seperti kakak-kakak dahulu sudah memberikan yang terbaik. Tidak saja kami tidak bisa jalan di banyak banyak memberi juga tidak hanya di guru-guru kelas, tetapi juga guru-guru mata pelajaran. Ada guru-guru saya di sini yang pintar teknologi juga, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga perlu belajar hal-hal lain yang perlu ditambah untuk menambah wawasan mereka. Ada beberapa yang sangat pintar ini silahkan kita berkolaborasi. Ada hal yang baik yang mungkin kalian beri, tetapi bisa juga ada hal-hal lain yang kalian harus ambil dan berikan, karena ada 2-3 guru yang baik. Ini saja beberapa hal yang perlu disampaikan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Ini bahan bagi teman-teman guru yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti acara pemakaman, disilahkan. Tidak bersempatan yang di rumah saja. Untuk menutup kegiatan pertemuan kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan anak saudara Marcelus Magno untuk minta dalam doa penutup. Baik, saya akan memimpin kita dalam doa penutup, dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang menerima kasih, Tuhan, kami anak semua datang dan mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memimpin kami dari awal rapat kami bersama dengan Bapak Ibu Guru di SD dan Bakti 1 dari awal hingga berakhir baik. Terima kasih Bapak. Dari hasil rapat tadi semuanya kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah hasil yang telah kami capai dapat kami laksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat siang.